بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته في الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، وسبق ما به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. أشهد أن لا إله إلا الله ليس له أنداد ولا شركاء، وأشهد أن محمدا سيد الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال جل جلاله في الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسولنا الكريم في حديثه الشريف: ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang berharga ini kembali kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita terhadap Jalla Jalaluh, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita di dalam kehidupan ini, yang sama-sama kita pahami bersama bahwasanya tidak ada satupun detik yang berlalu di kehidupan kita tanpa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya untuk menjadi pribadi yang bersyukur butuh usaha yang besar, butuh kesungguh-sungguhan. Karena bersyukur tersebut tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah semata, akan tetapi bagaimana kita mempergunakan nikmat yang telah diberikan tersebut untuk melakukan hal-hal yang telah Allah ridhai. Maka bagaimana mungkin kita akan mengetahui hal tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sedangkan kita tidak memiliki ilmu. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maka semuanya butuh ilmu, Pak. Butuh ilmu. Maka memang wajib maka memang harus kita menyediakan waktu untuk mempelajari agama ini, sehingga setiap perbuatan yang Allah perintahkan tersebut bisa kita laksanakan sesuai dengan yang diinginkan atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat berserta salam, marilah sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita doakan tersebut dilimpahkan kepada baginda kita yang mulia, Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia,
Adapun yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah Lailatul Qadar, tanda-tandanya dan upaya untuk meraihnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, itu dalil yang paling masyhur berbicara tentang ini adalah ayat yang sama-sama sudah kita hafal, yaitu dalam surat Al-Qadar. Ya. Pertanyaan pertama sekarang, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu sendiri? Jadi kata qadar itu apa artinya? Kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama, itu di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwasanya ada yang mengatakan qadar tersebut artinya di sini adalah al-hukmu, keputusan, ketentuan. Berarti sama juga Imam pada qadar dan qada dan qadar. Nah, itu sama itu. Berarti kan keputusan. Maksudnya apa? Berdasarkan penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau tersebut, dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, apa? Bahwasanya pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir yang berlaku untuk setahun yang akan datang. Ya, menentukan. Nah, itu kenapa dinamakan ini dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya al-qadar di sini bukan artinya itu adalah keputusan atau ketentuan al-hukmu tadi. Akan tetapi maknanya adalah kemuliaan, syaraf, kemuliaan. Kenapa malam ini dinamakan dengan malam Lailatul Qadar yang diartikan dengan kemuliaan? Kenapa? Karena pada malam ini Al-Qur'an diturunkan. Karena Al-Quran tersebut, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Dan dimanapun dia, suatu kertas nih, kertasnya ada, waktu tuliskan ayat Al-Quran di situ, maka tidak bisa awak memperlakukan kertas tadi sama juga kertas yang lain. Karena ayat Al-Quran lah dituliskan di situ. Dia diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan manusia yang menerimanya pun adalah manusia yang paling mulia, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ketika momen Al-Quran itu turun pun juga dijadikan sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan. Makanya itulah dinamakan dia dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua alasan kenapa malam ini dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan ada juga masih di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan kenapa malam ini dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Karena amalan yang dilakukan pada malam tersebut memiliki tingkat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa dinamakan malam itu malam Lailatul Qadar. Dan kalau saya lihat di Al-Qur'an terjemahan, kebetulan kita pribadi mencari yang di HP, itu Al-Qadar yang diartikan di situ adalah makna kedua, yaitu kemuliaan. Nah, karena pada malam itu keberkahan, rahmat dan kemuliaan Allah turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal ayat Al-Qadar, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan. Iko masih berbicara tentang Lailatul Qadar turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya nah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata menurunkan Al-Quran tersebut itu kadang-kadang disebutkan dengan kata anzala, dan kadang-kadang juga ada disebut dengan kata nazzala. Kalau anzala itu artinya menurunkan sekaligus. Kalau nazzala itu artinya menurunkan, tapi menurunkannya itu beransur-ansur. Maka menurut pendapat ulama bahwasanya Al-Quran di dalam surat Al-Qadar ini diterangkan bahwasanya dia turun pada malam Lailatul Qadar. Maka yang dimaksud di sini menurut jumhur ulama adalah bahwasanya Al-Quran tersebut turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz
ke Baitul Izzah di langit dunia secara keseluruhan. Jadi Al-Quran itu 2 kali turunnya Pak. Pertama Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfuz terlebih dahulu. Ketika Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfuz itu turun secara keseluruhan di malam Lailatul Qadar kepada langit dunia Baitul Izzah. Kemudian dari langit dunia inilah Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Jadi ada 2 proses turunnya. Jadi turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar menurut pendapat yang paling banyak apa? Turunnya dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Sebab kan kalau kan Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, mungkin itu muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Ustaz, kan ada Al-Quran itu turun ketika Fathu Makkah gitu kan, atau ketika proses kejadian dan lain sebagainya gitu kan. Apakah? Tapi kok di dalam surah Al-Qadar dikatakan di malam Lailatul Qadar turunnya. Di malam Lailatul Qadar turunnya. Berarti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan sadonya. Baru dari langit dunia kok kepada Nabi Muhammad SAW turun secara beransur-ansur sesuai dengan kondisi yang melatar belakangnya atau kondisi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang ada orang mencari bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada yang Al-Quran itu turun karena pertanyaan dari orang Yahudi kah, dari para sahabat kah tentang suatu perkara. Contoh, misalkan apa contoh ayat yang mereka? Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ini gitu. Berarti ini apa? Berarti ini ayat ini diawali dengan pertanyaan. Ada yang bertanya kepada Rasul, maka turunlah ayat ini. Contohnya yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perkara ruh. Qulir ruhu min amri rabbik. Katakanlah bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Maka kalau perkara ruh itu perkara yang gaib itu kalau tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis, tidak usah awak percaya dan tidak usah awak buik-buik dulu. Kadang awak tidak ada keterangan Al-Quran, tidak ada keterangan hadis, babuik lo kepercayaan surang tentang perkara yang gaib gitu. Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita itu terbatas. Maka kita menilai itu sesuai dengan apa yang telah Allah hadiahkan saja gitu. Tak usah tambah kepercayaan yang aneh tentang roh itu. Nyo kalau malam hari turun nyo akan pergi ke rumah tampaknya. Kan banyak tuh Pak tentang roh tersebut. Kalau tidak ada keterangan Al-Quran dan hadis, kalau dalam masalah tauhid bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah itu tidak boleh kita memakai hadis dhaif. Masalah tauhid itu tidak boleh memakai hadis dhaif. Masalah tauhid itu hadis yang bisa kita pakai adalah hadis sahih ataupun hadis hasan, hadis yang memang sudah diterima. Sedangkan hadis yang bermasalah maka itu tidak bisa dijadikan dasar dalam tauhid. Maka berhati-hati kita bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kadang-kadang ada juga ayat tersebut yang turun kepada Nabi Muhammad disebabkan karena ada peristiwa yang terjadi. Contoh, kalau kita cari ada dalam surat An-Nur Pak. Dalam surat An-Nur itu mulai dari ayat ke Sabale sampai ayat ke 20-an kalau tidak salah di kita pribadi, itu berbicara tentang qadzaf Pak. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, rupanya rumah tangga Nabi itu tidak kosong atau lepas dari fitnahan Pak. Bahkan ada fitnah yang terbesar menimpa rumah tangga Nabi Muhammad SAW, yaitu menimpa ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa fitnah yang menimpa Sayyidah Aisyah pada ibu yang dirahmati oleh Allah? Beliau dituduh berzina. Maka peristiwa ini dinamakan dengan haditsatul ifki, peristiwa fitnah. Yang mana ketika itu bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Rasul itu biasanya dalam riwayat Sahih Bukhari
riwayat Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya Rasul itu ketika beliau pergi paparang, beliau akan membawa salah seorang istri beliau. Dan cara beliau membawa istri beliau tersebut dengan cara mengundi. Dibuat nama istri-istri beliau itu, kemudian diundi. Siapa yang keluar namanya, maka beliau yang ikut bersama Rasulullah SAW paparang. Jadi kebetulan ketika itu nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lah yang keluar. Dan beliau yang ikut paparang bersama Rasul. Ya nah, singkat cerita bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah tersebut memang dibawa pakai tandu. Kalau awak mencari film-film kerajaan itu kan ada tuan putri yang bawa pakai tandu tu, mode itu puluh. Sayyidah Aisyah dibawa pakai tandu dan tandunya itu diataan dia teh untuk. Dan ada sahabat yang mengiringinya gitu. Jadi tidak tahu sahabat itu apakah Sayyidah Aisyah itulah di dalam atau tidak, itu tidak tahu gitu. Yang jelas beliau lah membawanya. Tidak nampak apa, memang tertutup gitu. Kemudian, jadi suatu ketika di pemberhentian itu ada yang namanya parang itu kan tidak langsung tiba di medan parang lah. Ya nah, berhenti dahulu dia melakukan perjalanan yang agak panjang, mencari kondisi tentara, akhirnya berhenti sebentar lu. Dan iko ketika parang tu selesai lah balik ke kota Madinah berhenti sebentar. Dan Sayyidah Aisyah ketika itu mencari keadaan beliau, maka lo ketika itu keluarlah dari tandunya tadi tanpa sepengetahuan dari pengawalnya, dicarinya lah kalungnya tadi di tempat pemberhentian sebelumnya. Dan rupanya agak lamanya mencari di situ gitu kan. Agak lamanya mencari di situ sampai ditemukannya lah kalungnya tersebut. Dan ketika nyoba lihat ke tempat pemberhentian tadi, rupanya tentara lah bergerak. Di situ menjadikan bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kecil Sayyidah Aisyah dalam riwayat tersebut, badan beliau itu memang ringan. Badan beliau itu tidak barik, sehingga tentara ketika mangkit tandu itu antara baisi Sayyidah Aisyah dengan tidak berbeda tuh gitu. Tidak terasa deh mereka tuh gitu kan. Bayangkan berapa ringannya tuh Pak. Antara ado Sayyidah Aisyah di dalam dengan tidak ngehnya kalau kata anak dirinya mana. Tidak marasonya tuh gitu kan. Sampai ketika itu Sayyidah Aisyah tetaplah nyo di tempat pemberhentian tadi. Nyo berharap beko pengawal yang mengawalinya tadi, yang membawa tandunya tadi itu maraso, kok ringan kok gitu kan? Kok maraso kok baliat gitu kan? Kemudian nyo menunggu tadi itu sampai talaluknya di tempat pemberhentiannya tadi. Nyo pakai baju warna hitam ketika itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di saat yang sama rupanya qadarullah juga ada tentara yang tertinggal seorang. Sahabat Rasul yang tertinggal seorang. Talalo, kemudian nyo tajago, setelah tajago itu berarti kan tentara lah maju tadi atau lah berangkit untuk pulang. Kemudian setelah nyo jalan-jalan di situ nampak dia kok aku hitam je kan. Kok ada manusia hitam kok. Setelahnya mendaki mode itu ada suara yang dimunculkannya tajabu oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di situlah kece Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dibantulah inyo dek sahabat tadi. Dia diturunkan dek sahabat tadi untuknya, ya nah. Kemudian naiklah Sayyidah Aisyah kate untuk sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi menuntunnya dari muka gitu. Dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah satu pun perkataan yang dia ucapkan kepada saya dan dia tidak melihat ke wajah saya. Begitu menjaganya sahabat tadi Pak, menjaganya. Tidak mengicik-ngiciknya doh gitu kan. Tidak adanya berinteraksi doh gitu. Tapi apa bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah itu pula ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk rumah tangga Nabi akan tapi juga untuk kaum muslimin apa? Momen potret Sayyidah Aisyah pertama tiba di dekat kota Madinah atau kumpulan tentara tadi, kelompok tentara tadi, tentara muslim tadi, orang yang pertama mencari ayat itu adalah orang munafik, yaitu yang Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ketika mencari mode itu, ya nah, iko Sayyidah Aisyah naik di atas unta, ya nah, lalu ada sahabat laki-laki yang mengiring untanya tadi.
Langsunglah dibuatnya fitnah bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Sayyidah Aisyah sudah melakukan tindakan yang tidak baik dengan sahabat tersebut. Dan qadarullahnya pula selesai dari perjalanan perang tersebut Sayyidah Aisyah sakit. Kalau dalam beberapa riwayat yang kita baca, sakitnya itu sampai seminggu lalu. Dan di masa seminggu itu baru sampailah fitnah tersebut tersebar di kota Madinah. Bayangkan betapa beratnya yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Karena kalau inyo mengeci anda dodo istrinya mau itu, pasti akan orang munafik itu mengeci anda. Tercarilah tu Muhammad istrinya lah bawa mau itu tetap dia punya. Karena nama Nabi Muhammad SAW yang terburuk. Kemudian ketika nyo diam tanpa mengklarifikasi pun juga Nabi Muhammad SAW yang buruk itu. Ya nak, janganlah tuh. Itu yang kalian ikut itu. Istrinya saya tak beres doa gitu. Berarti itu ujian untuk Nabi Muhammad SAW dan ujian juga untuk para sahabat kaum muslimin. Ujian. Dari situlah turun ayat klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebenarnya yang terjadi gitu kan. Sebenarnya yang terjadi dan juga di dalam ayat itu diajarkan kepada kita adab yang mesti kita miliki ketika kita mendengar kabar tentang saudara kita. Jadi kalau awak mendengar berita tentang saudara awak, misalkan, oh iya tuh ngiko, kabar buruk tentang inyo, maka jangan langsung diiyukan gitu. Kenapa? Karena menurut logikanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin tak kabar tua Sayyidah Aisyah melakukan tindakan yang tidak baik tersebut kalau cuma disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, mungkin tak tersebar di kota Madinah dalam waktu 1 minggu keseluruhnya. Ambilangnya mungkin tak misalkan dalam waktu 1 minggu kabar tersebut tersebar ke seluruh kota Madinah. Tak mungkin Pak. Tak mungkin. Jangan sekadang kota Madinah lengkap, sekadang ikutlah dalam waktu 1 minggu kota Damaskus ya nah. Kalau surang yang menyebarkan beritanya tak akan sampai gitu. Berarti apa? Berarti ada sahabat tersebut yang mereka mendengarkan berita tersebut, mereka pun juga ikut mengatakan, "Amo dah tahu dah ya, tabatu atau tidak, tapi ada yang ngecek mau diikut." Berarti kita ikut menyebarkan. Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendengar berita buruk tentang saudara kita, cukup berhenti di awak saja. Tidak usah awak menyampaikan ke yang lain. Itu adab yang diajarkan kepada kita. Coba wahai teman-teman, rasul-rasulnya yang ambo tahu ini orangnya mau dekor. Rasul tidak mungkin. Ambo saya rasul tidak mungkin. Apalagi nyo gitu. Jadi ada sahabat tersebut yang apa? Nyo pernah sahabat tersebut tidak perempuan. Nyo bertanya ke suaminya, apakah engkau pernah mendengar berita tentang ini, tentang Sayyidah Aisyah? Iyo, aku dengar. Kemudian, menurut engkau, ya kan? Ditanya oleh lakinya, apakah engkau akan melakukan perbuatan seperti itu? Dia bilang, Allah, aku tidak akan melakukannya. Maka Sayyidah Aisyah itu lebih utama, beliau tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti itu. Modi itu berhusnuzonnya terhadap saudara kita. Barulah turun surat An-Nur ayat 1 panjang pada ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu turun secara beransur-ansur. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini di dalam surat Al-Qadar ini dijelaskan wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah engkau mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Ya nah. Kemudian dijelaskan di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan satu riwayat bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika itu Rasul menjalihkan kepada para sahabat beliau bahwasanya orang Bani Israel dahulu tersebut ada yang orang-orang saleh di antara mereka itu yang mana mereka menghabiskan 80 tahun umur mereka dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun apa?
80 tahun menghabiskan hidup mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa, dalam riwayat tersebut dikatakan tanpa satu kijo mato pun mereka berbuat maksiat kepada Allah. Bayangkan Pak, bayangkan. Ketika Rasul menceritakan itu kepada para sahabat itu merasa takjub. Sama juga ketika mendengar cerita orang-orang saleh tersebut kan ada rasa takjub, wih sabana gitu kan. Ada rasa takjub. Lalu ketika itu apa? Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apa itu? Ini yaitu untuk khusus umat Nabi Muhammad SAW diberikan ada satu momen dalam 1 tahun tersebut yang mana ketika kita beramal di momen tersebut itu amalan kita lebih baik daripada amalan yang sama di luar malam Lailatul Qadar sebanyak 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Jadi apa Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa penjelasan juga kita temukan apa? Bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad memiliki umur yang pendek. Umur yang pendek, Pak. Rata-rata umur kita berapa? Yang dikatakan di Rasul 63 tahunan. Ya, 63 tahun itu Pak Bu, itu kalau dihitung berdasarkan perhitungan Hijriyah. Dan awak tahu bahwasanya perhitungan Hijriyah itu lebih cepat daripada perhitungan Masehi. Perhitungan Masehi. Kalau Ambo misalkan umur Ambo 35 kecamuk dari perhitungan Masehi gitu kan. Tapi kalau dicari di kalender Hijriyah, ya bisa jadi umur Ambo 37 tahun. Bayangkan bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti umur kita itu adalah umat yang memiliki umur yang pendek. Kalau umur awak pendek, berarti kesempatan awak beramal panjang atau pendek, Pak? Pendek, sakete. Berbeda dengan kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu mereka memiliki umur yang panjang. Contoh yang diceritakan oleh Rasul kepada para sahabatnya, 80 tahun, Pak. 80 tahun ahli ibadah orang saleh Bani Israel tersebut, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melaksanakan maksiat walaupun cuma sedikit gitu kan. Tarfat ain gitu kan. Enggak melaksanakan maksiat. Itu 80 tahun itu berarti apakah umurnya 80 tahun? Enggak, lebih daripada itu tuh. Kan enggak mungkin yang mulai beramal dari bayi langsung beramal, enggak mungkin kan. Nah, ya dah. Kecuali kalau itu memang qadarullah gitu kan. Karena yang menurut kita mustahil secara logika, kalau Allah mengatakan iya terjadi. Nah, itu yang harus kita pahami, Pak. Jadi apa? Bahwasanya umur umat Nabi Muhammad itu semakin memendek gitu kan. Berarti apa? Berarti kesempatan kita untuk beramal juga semakin kecil gitu, semakin sedikit gitu. Makanya diberikanlah kepada kita kabar gembira dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau awak beramal di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan awak beramal dengan amalan yang sama di 2 malam Lailatul Qadar tadi. Untuk akan sahabat tadi merasa kagum ya dengan 80 tahun yang dihabiskan untuk ibadah oleh Bani Israel tadi. Maka untuk sebagai kasih sayangnya Allah lah kepada umat Nabi Muhammad gitu ya. Karena kalau baca lihat Pak, 80 tahun kalau 1000 bulan itu kan 80 tahun itu berapa bulan Pak? 900-an. Ya kan? 900-an. Makanya dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 80 tahun mereka beramal menuju Tuhan dan tak melaksanakan maksiat, itu lebih baik malam Lailatul Qadar lain dibandingkan dengan 80 tahun tadi. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke selanjutnya nih.
Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, kemudian apa yang menjadi keutamaannya, berarti apa? Berarti dari keutamaan yang kita bahas tadi, ini adalah momen satu-satunya yang kita miliki sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak amalan kita. Karena kalau awak cuma bergantung di hari-hari yang lain, umur awak itu pendek. Alulai sakitnya, alulai ikunya, gitu kan? Kadang ada di antara kita dan sibuk dengan pekerjaan. Dan alhamdulillah bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, kita yang hadir di musala Allah berikan kelapangan Pak. Kalau kita pribadi mencari apa pun, betapa banyak saudara kita tidak mengatakan, tidak merendahkan mereka, tidak. Demi Allah tidak. Akan tetapi ini membuat kita bersyukur saja dengan kondisi kita. Gitu. Cobalah kita cari apa? Baiklah ibu keluar malam-malam itu di Paiwa agak ke kota setek enak, ke kota Bukit Tinggi setek enak. Itu banyak di antara saudara-saudara kita tersebut yang karena kebutuhan ekonomi itu menjadikan mereka tidak bisa fokus dalam melaksanakan ibadah pada malam harinya. Kalau kita masih bisa, alhamdulillah gitu kan. Masih bisa ibu duduk di siku gitu. Apa duduk di siku awak mendapatkan pahala umrah seperti yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis beliau, siapa yang salat subuh kemudian tetapnya di tempatnya tersebut sampai syuruk, kemudian selesai syuruk tersebutnya salat 2 rakaatnya mendapatkan pahala umrah. Berarti apa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah anugerah yang besar gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih bisa kita di malam hari itu kita sholat isya berjamaah, kemudian kita sholat tarawih, kita tutup dengan witir, atau kita laksanakan qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran. Alhamdulillah gitu. Kalau kita pribadi mencari apa? Bagaimana jika kita diberikan kondisi seperti yang diberikan pada saudara kita, sehingga kesempatan untuk beribadah itu sulit itu dapatkan Pak. Berarti itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita manfaatkan lebih maksimal. Kita berada di 10 malam terakhir. Di dalam sebuah riwayat bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat bertanya, ada sahabat bertanya kepada Rasul, kapan Lailatul Qadar tersebut? Ini riwayat dari Ahmad bin Hanbal, bisa kita cari di tafsir Ibnu Katsir. Ditanyakan di situ, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadar. Ambo bertanya kepada Rasul tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian kata sahabat yang bertanya tadi, apa? Akhbirni an Lailatul Qadar. Afi Ramadan hiya atau fi ghairihi. Ditanya oleh sahabat ketika surah Al-Qadar itu turun, ditanya, ya Rasul, cuba ceritakan kepada hamba wahai Rasul, apakah malam Lailatul Qadar tersebut di Ramadan kahinya atau di luar Ramadan? Kemudian dijawab oleh Rasul, bal hiya fi Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan. Kemudian ditanya balik oleh sahabat tadi, apakah malam Lailatul Qadar tersebut hanya diberikan kepada umat engkau selama engkau masih hidup? Maksudnya ketika Rasul masih hidup bersama mereka, baru ada malam Lailatul Qadar tadi. Lalu ketika Rasulullah meninggal, apakah malam Lailatul Qadar itu masih diberikan kepada umat engkau? Lalu dijawab oleh Rasul, iya. Dijawab di sini, bal hiya ila yaumil qiyamah. Malam Lailatul Qadar tersebut sampai hari kiamat ada. Jadi sampai akhir hayat kita itu masih ada. Kemudian ditanya oleh sahabat tadi, apa? Qultu fi ayyi Ramadan hiya? Kalau ini di Ramadan wahai Rasul, di Ramadan yang keberapa? Ditanya oleh sahabat tadi. Dijawab oleh Rasul, qala iltamisuha fil ashril awal wal ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 pertama atau di 10 terakhir. 10 pertama atau 10 terakhir. Jadi ketika itu sahabat itu masih ingin bertanya, Lalu diwanti-wanti dari Rasulullah SAW. Thumma hadatha Rasulullah SAW muhaddatha.
dikajikan oleh Rasul. Ditanya oleh sahabat tadi, fi ayyil 'ishrina ya hiya? Qala ibtaghuha fil 'ashril awakhir. La tas'alni 'an syai'in ba'daha. Ya nah. Ditanya oleh sahabat tadi, tadi kan kecil Rasul ditanya oleh sahabat 10 pertama dan 10 kedua kecil Rasul tak? Maaf. 10 pertama dan 10 terakhir, maaf. 10 pertama dan 10 terakhir. Kemudian sahabat tadi bertanya balik, di antara 20 itu hai Rasul di mana? Gitu kan? Dijawablah deh Rasul di 10 terakhir. Jangan tanya lagi setelah itu cik Rasul. Boleh tanya lagi tu kan? Jadi sahabatku deknyo apunya nak agak tinggi keingin tahuannya, ditanyanya ke Rasul, akhbirni fi ayyil 'ashri hiya? Di 10 terakhir itu ya Rasul adanya di mana tak? Sampai ketika itu akhirnya sahabat tadi yang menceritakan, faghadiba alayya ghadban lam yaghdab mislahu. Maka ketika itu Rasul berang yang mana ambo belum pernah mencelik berang yang model itu lagi gitu. Dia kecil sahabat tadi gitu kan. Kemudian dijawab oleh Rasul, iltamisuha fis sab'il awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 7 terakhir. 7 terakhir. Itu menurut riwayat yang dikemukakan di tafsir Ibnu Katsir. Salah satunya sebenarnya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah tentang waktu kapan Lailatul Qadar itu terjadi perbedaan pendapat. Yang jelas pendapat tersebut yang lebih kuat itu mengatakan di 10 terakhir. Ada yang mengatakan di ganjil, ada yang mengatakan di malam ke-27 atau malam ke-29. Ada yang mengatakan pendapat yang lain. Maka yang lebih aman kalau menurut kita pribadi bahwa yang mulai kita meningkatkan ibadah kita di 10 terakhir tersebut gitu. Kalau lah termasuk kan kita lah masuk di 10 kok. Kini awak berusaha lah di 7 terakhir lebih maksimal gitu lagi. Karena itu berdasarkan dari riwayat yang tapi bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah aja sampai kita mau itu lupa. Beramalnya kita itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada juga orang yang mau itu bagus. Kau nak yang tikaf lain? Oh ya, aku mencelihat tadi pagi itu matahari lah tak terlalu menyengat panih itu berarti tadi malam Lailatul Qadar. Lah dapat yang boleh kan? Habis itu tak bayar tikaf yang lebar. Itu kan kita beribadah untuk Allah. Kebetulan Allah berikan ada momen bonus seketika. Lalu ketika momen bonus sekolah dapat dewa, apakah setelah itu kita meninggalkan ibadah lain? Tidak. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berusaha untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami bersama, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut? Tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut. Pertama, di dalam Musnad Imam Ahmad itu dijelaskan Lailatul Qadri Lailatul Talqah la hara wa la baridah. Dikatakan malam Lailatul Qadar tersebut itu adalah malam yang tenang, tidak terlalu panas dan juga tidak dingin. Itu ciri-cirinya yang diberikan kepada kita. Ini menurut dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis tadi, kata beliau apa? Malam tersebut maksudnya adalah malam yang dipenuhi ketenangan. Tidak ada kegelisahan seperti malam-malam biasa katanya. Kemudian menurut di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan wa amaratuha, dan tanda dari malam Lailatul Qadar tersebut an tattali'a asy-syams fi sabihati yaumiha bayda'a wa la syu'ara laha. Maaf. Tandanya tersebut adalah bahwasanya matahari pada pagi hari tersebut, pada pagi harinya terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyilaukan. Jadi tidak terlalu menyilaukan sinar matahari itu ketika tabi'ah. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu sebabnya kenapa, ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Kenapa matahari yang terbit pada pagi hari malam Lailatul Qadar tersebut tidak menyilaukan? Karena banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut gitu. Banyaknya malaikat yang turun. Kita kan tahu dari dalam surah Al-Qadar dikatakan bahwasanya malaikat turun pada malam tersebut untuk membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya ciri-cirinya tersebut salamun hiya hatta matlala'il fajr di dalam surah Al-Qadar. Apa maksudnya? Malam itu dipenuhi dengan ketenangan, keberkahan dan kedamaian. Ya. Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya malam tersebut dipenuhi dengan keselamatan dan kebaikan, tidak ada kejahatan yang terjadi. Jadi tidak ada, kalau kita pribadi tidak menemukan malam Lailatul Qadar itu ayat tidak berbunyi dan lain sebagainya. Yang pernah gitu, kalau pribadi mendengarkan itu ketika ketik kan, ya nah, dikatakan malam Lailatul Qadar itu angin tidak ada gitu kan, diam sesadunya, tanang sesadunya, enggak. Yang jelas bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita katakan tadi, perkara yang gaib, ya nah, jangan kita buat-buat kepercayaannya sendiri kecuali memang ada dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari As-Sunnah. Yang mana kalau perkara tauhid, sunnahnya haruslah sunnah yang maqbulah, yang bisa diterima. Yang masuk dalam kategori sunnah maqbulah itu yang mana? Ketika hadisnya itu sahih atau hadisnya itu hasan. Nah, dua itu coba. Kalau dhaif itulah masuk dalam kategori mardudah, itu ditolak. Makanya ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama kalau awak ingin juga beramal juga hadis dhaif. Ada syaratnya, Pak. Harus diketahui. Tidak bisa awak menerima hadis dhaif langsung awak katakan tidak aduh. Tidak bisa, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanya. Yang jadi apa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Salah satu alasan kalau kita pribadi membiak kenapa Rasulullah SAW ketika sahabat tadi bertanya balik kalau dijadikan dari Rasul nyu di 10 malam terakhir lalu bertanya nyu balik di antara 10 itu yang kabar wahai Rasul supaya kita itu tidak hanya beribadah khusus di malam Lailatul Qadar itu saja gitu. Akan tetapi memang kalau masuk 10 terakhir itu kita mengkhususkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu berang sehingga seolah-olah beramalnya itu karena momen yang sebentar itu gitu. Kalau tapi momen Lailatul Qadar itu ada semangat kita beramal lagi gitu. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang model itu. Makanya ketika kita membahas tentang tanda-tanda tadi, kita berharap saja bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita yang berada di masjid di musala ini dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan mengisinya dengan amalan-amalan saleh, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa upaya yang bisa kita kerjakan? Boleh. Tema kita kan tanda-tanda dan upaya untuk meraihnya. Upaya yang bisa kita lakukan, kita ambil pertama dari hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasul katakan apa? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada pula yang mengatakan dalam hadis yang masyhurnya kan man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan tersebut termasuk malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya. Ya nah, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, kata qama tadi itu masuk di sana segala jenis ibadah. Membaca Al-Quran, berzikir, salat dan lain sebagainya yang jadi awak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori kata qama. Jadi apa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi malam itu memang awak fokuskan diri kita untuk beribadah sesuai dengan kesanggupan kita. Sesuai dengan kesanggupan gitu. Kalau selesai awak salat, awak pengen istirahat sebentar, ya duduk awak sambil berzikir, sambil baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi semuanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan adalah bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Di dalam Sahih Bukhari, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlahu." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ketikalah masuk 10 malam terakhir Ramadan tersebut, beliau itu lebih menghidupkan malam Ramadan itu, dan beliau membangunkan keluarga beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Rasul, Pak Bu, Rasul orang yang Allah dijamin oleh Allah masuk syurga, tapi masih ketika di 10 hari terakhir itu beliau lebih memfokuskan diri beliau. Kita sama-sama tahu bahwa fokusnya beliau di Ramadan tersebut. Akan tetapi di 10 malam terakhir itu beliau lebih fokus lagi dalam beribadah. Kalau rasul-rasulnya memang tak bisa melampaui Rasul atau sama dengan Rasul, ya sekurang-kurangnya kita berusaha untuk meniru yang menjadi kebiasaan beliau. Jangan sampai awak di 10 malam terakhir itu yang awak sibukkan diri awak dengan apa, Pak Bu? Dengan kue-kue gitu kan. Nah masalah dong, kue gitu kan. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk beribadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu awak tingkatkan pula di 10 malam terakhir kok. Tadi kan awak menghidupi dengan segala jenis ibadah, gitu kan? Kemudian lebih menyemangatkan diri kita dalam beribadah, karena Rasul sendiri lebih memfokuskan diri beliau ketika masuk 10 malam terakhir. Di dalam sebuah riwayat bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hal yang bisa kita usahakan dijelaskan apa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, iku andai misalkan gua ambo mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka apa doa yang harus ambo baca, yang ancak ambo baca gitu. Doa yang ancak ambo baca." Maka ketika itu Rasul menjawab, "Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Lah hafal dia kan? Maka ada apa banyak doa tersebut di malam-malam itu. Mudah-mudahan di antara malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Ya, tuhibbul afwa, dan Engkau suka memaafkan. Maka maafkanlah hamba-Mu ini ya Allah. Kan itu yang paling penting tahu. Kalaulah ada keridaan Allah kawa, dan ada lagi kemarahan Allah, laknat Allah kawa, insyaallah kehidupan ini walaupun yang diadiakan oleh Allah skenario-nya, tapi ada kelapangan, Pak. Yang membutuhkan itu apakah kehidupan yang senang atau kelapangan hati, Pak? Kelapangan hati. Kadang ada orang yang dia hidup senang tapi hatinya itu sampi, Pak. Ada orang yang dia kehidupannya dari sisi sudut pandang kok kehidupannya kayaknya tidak cukup ekonominya, tapi Allah berikan kelapangan. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang sangat kita membutuhkan adalah kelapangan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan kita, maka insya Allah kelapangan tersebut akan kita dapatkan. Ujian apapun baru, kalaulah dilapangkan oleh Allah hati, insya Allah tak akan balik. Yang balik itu ini loh ujian tu baru. Ketika kelapangan itu tak dapat dia. Kadang ujian keteknya baru. Tapi lah langsung mengeluh. Tasando yang batu, saya bandara saya sakit. Nah itulah deh. Padahal seketik ada orang yang memang hidupnya itu diberikan oleh Allah ujian dari, tapi karena Allah berikan dalam hatinya itu kelapangan, dia tak ngeluh gitu. Makanya bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan sebagai seorang muslim tersebut adalah kelapangan. Karena dengan kelapangan hati itu kita mendapatkan kebahagiaan. Baru itu bahagia. Kalau kesenangan belum tentu bahagia itu baru. Kesenangan yang kita dapatkan itu belum tentu bahagia. Betapa banyak orang yang tiup bulan, pergi jalan-jalan, keluar negari dan lain sebagainya, dapatnya kesenangan dunia tersebut, tapi adakah kelapangan hati mereka dapatkan? Kalau karena stresnya dengan makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita usahakan selanjutnya memperbanyak doa. Dan salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma innaka afu
tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini hadis dari riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian yang terakhir yang bisa kita usahakan itu adalah i'tikaf. I'tikaf. Bukan i'tikaf ya Pak Bu ya. Karena kita baca dengan qa. I'tikaf, entah apa artinya lagi itu. Yang betul itu adalah ka. I'tikaf. Dalilnya apa? Bahwa pada Nabi yang dirahmati oleh Allah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk 10 malam terakhir beliau i'tikaf. Itu cara beliau untuk memfokuskan diri beliau untuk beribadah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada di antara tema yang dipilih yang diajarkan kepada kita tersebut adalah ada pembahasan tentang i'tikaf. Tapi sakitik kita jalankan sana, jalankan seketik ya. I'tikaf tu baru, nak mesti lo awak harus selalu di musala atau di masjid itu doh. Tak mesti doh baru. Di dalam kitab Al-Imta karangan dari Syekh Hisham Kamil Hamid, beliau salah seorang pengajar di Masjid Al-Azhar. Di dalam buku beliau ketika beliau mendefinisikan apa itu i'tikaf, itu dijelaskan. Yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah kita menetap di masjid, berdiam di masjid walaupun itu cuma sebentar. Bahkan dikatakan waktu paling minimal i'tikaf itu adalah salamu awak tumakninah. Lamu dah ibu tumakninah. Sebentar. Jika sakit itu saya berdiam diri ibu di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, itulah bisa dikatakan dengan i'tikaf. Kalau bisa ibu dengan lebih menetap di masjid dan lain sebagainya, itu kan lebih bagus bagi kita yang tidak memiliki kesibukan. Tapi kan tidak satu kita yang mau itu loh Pak Bu. Ada di antara ibu-ibu mungkin yang pegawai, di antara bapak dan pegawai yang mana sampai hari ko masih masuk kan? Masuk kan aja. Maka kan tidak mungkin buat tinggalkan karaju gitu kan? Maka bara bisa gitu. Yang jadi ketika awak masuk ke masjid atau masuk ke musala itu, wak niatkan diri wak i'tikaf. Walaupun ketika itu wak cuma baca Al-Quran sebentar, atau awak mendengarkan majlis ilmu sebentar. Yang jadi awaklah berniat untuk i'tikaf. Itu bentuk usaha kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, amalan ini yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ingat karena Rasul pernah mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku suruh kalian mengarajukan suatu perbuatan, maka karajukanlah perbuatan tersebut sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jangan sampai beko de karena ibu pengen i'tikaf, anda ndak jual suami, jual anak buku gitu kan. Ndak siap kalau bentuk kewajiban ibu-ibu terhadap anak suami gitu kan. Kemudian begitu pula bapak gitu kan, dengan niat i'tikaf akhirnya tak karaju gitu, lalu tak jual anak istri makan. Jangan sampai mudi itu bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau memang kita memiliki kelapangan, ya mari kita melaksanakan. Yang jadi apa bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersungguh-sungguh dan lebih fokus dalam beribadah kalaulah masuk 10 hari terakhir. Kalau yang sebelumnya mungkin awak baca Al-Quran itu sajus semalam gitu kan, ini kalau bisa awak tambah sedikit gitu, bara bisa gitu. Mudah-mudahan bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa mendapatkan malam mulia ini, malam yang mulia ini, dan dengan malam tersebut ketika awak dapatkan menjadikan kita lebih semangat dalam ibadah selanjutnya. Jangan sampai kita seperti yang disampaikan tadi Pak Bu, tapi malam Lailatul Qadar tuh selesai i'tikaf mampu kan. Jangan sampai mulai itu belum gitu. Tidak perlu wak kaji lebih lanjutnya malam 27 kah, malam 29 kah, atau malam ganjil kah. Kalau gini pada ibu tuh mencari malam ganjilnya. Kalau bagi ibu yang puasa hari Rabu mungkin kalau malam ganjil kok. Bagi kawan yang puasa hari Kamis, masih genap, ya kan? Masih genap, ya kan? Lelai gitu kan? Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sibuk di situ. Yang jadi kalau masuk 10 malam terakhir, kita lebih fokus beribadah, bukan mencari tahu aku malam itu padahal tapi berubah niat gitu, tidak karena Allah gitu. Tidak karena Allah.
Jadi bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang perlu kita usahakan. Ini yang perlu kita usahakan. Dengan lebih memperbanyak ibadah kita, lebih memfokuskan diri kita, salah satunya dengan i'tikaf, memperbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah itu juga bagus untuk kita baca. Mungkin itu saja bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu. Waalaikumsalam. Secara utuh dari Mahfuz ke langit dunia. Kan nggak turun itu. Lalu yang pertanyaan dari Ibu, dengan adanya beberapa kejadian, contoh yang terdapat pada surat An-Nur ayat 22, kan berarti terjadi setelah Al-Quran turun. Lalu apakah Al-Quran itu ditambah lagi kan dari yang turun dari Lauhul Mahfuz? Jadi maksudnya, Bu, jadi Al-Quran itu nyolah turun utuh di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Lah utuhnya, lah utuh. Beko yang di langit dunia kok turunkan Nabi Muhammad separuh-separuh sesuai dengan kebutuhan. Hikmahnya apa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Salah satu hikmahnya kenapa kepada Nabi Muhammad itu tidak turun seutuhnya langsung gitu. Sama aja seperti Lauhul Mahfuz ke langit dunia tadi. Kenapa tidak sekali gitu? Salah satu alasannya agar lebih memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menghafalnya, salah satunya, ya nah, dan kita pun para sahabat pun lebih mudah menerimanya, dan dalam menjelaskan hukum atau memahami hukum yang dikandungnya itu pun lebih mudah menjelaskan hukumnya. Kok ayatku asbabun nuzulnya tentang itu, berarti para ulama pun lebih mudah mengkajinya. Itu salah satu hikmahnya. Jadi tidak ada tambahan level. Nyolah utuh tuh turunnya. Lah utuhlah sadonya, cuman yang sadonya turunnya separuh-separuh lah, seketik-seketik lah kepada Nabi Muhammad SAW semenjak beliau diangkat menjadi nabi sampai akhir hayat beliau. Itu yang turun seketik-seketik. Jadi tidak ada tambahan lah sempurna turunnya dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Itu saja. Wallahu a'lam. Ustaz. Sedikit. Yang dulu kan Quran surat An-Nur ayat 22 itu terjadinya waktu Aisyah dianggap berselingkuh. Kan terjadinya begitu. Sementara Al-Quran kan bulan turun. Quran itu memang tidak turun, tapi tidak dijelaskan apa namanya Lailatul Qadarnya itu di tahun keberapa, tidak dijelaskan. Yang jelas Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Bisa jadi sebelum kenabian atau kapan gitu kan. Kalau kita pribadi tidak menemukan tahun berapanya. Tapi yang jelas dijelaskan di malam Lailatul Qadar. Lalu ketika turun ke Nabi itu nyolah adu di Baitul Izzah tuh. Itu yang turun separuh tadi. Allah. Ya kaitannya malam Lailatul Qadar. Apa hubungannya yang awak dengar selama malam nuzul Quran jatuh pada 3 hari bulan Ramadan. Sedangkan yang awak dengar selama Quran itu turun di malam Qadar jatuhnya di 10 hari bulan terakhir. Sedangkan 7 hari Ramadan itu tuh di pertengahan Ramadan. Apa penjelasannya? Malam 7 hari Ramadan. Yang awak dengar selama itu kan nuzul Quran kan 7 hari Ramadan. Turunnya Al-Quran. Itu jawaban sementara Pak ya. Insya Allah bisa kita cari lebih lanjut. Aku pribadi bisa cari jawabannya lebih lanjut. Untuk jawaban sementara bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah bisa jadi 17 Ramadan tersebut itu adalah wahyu yang pertama diturunkan